Malahan sorgamu itu konsepnya sama kayak bumi. Ada mantap-mantap, ya. Sorgamu juga sebelumnya sorga yang di Adam itu ada dosa, ada iblis, ya. Berarti Dari berarti sini, enakan dari surga sini, di Islam Kak Agatha. Kalau di Islam kan surganya ya, ada sorga Anda kan sungai-sungai baru yang brosur. mengalir di Sebentar, sebentar, bawahnya, sebentar. Sorga banyak Anda kan brosur. bidadari. Saya nggak nanya konsep yang lengkap ya, Bang ya. Setidaknya kalau dia mengakui dirinya adalah pencipta, minimal satu biawa gitu, kalau begitu mati dibangkitin, itu membuktikan dia itu adalah pencipta, dia sendiri gitu. Minimal satu manusia itu dihidupkan kalau memang dia adalah penghidup manusia gitu. Gini loh Bang, takutnya kecelek gitu ya kan. Udah Kalau kita langsung turun, capek-capek. kalau Iya, langsung turun di bumi ntar gini, maksudnya kekuasaan Tuhan juga gugur terus, nggak bisa nampung bentar, gitu, bentar, bentar. nggak bisa nampung Kalau gitu, dia turun di bumi kekuasaannya itu. gugur. Loh, Anda yang menciptakan Tuhan Anda, kok Anda yang ngatur? Waduh, waduh. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Saat umat muslim ini melemparkan pertanyaan, Saudari Agatha dapat menjelaskan secara logis. Pembahasan kali ini mengenai perbedaan surganya Kristen dengan Islam, dan masih banyak lagi pembahasan yang menarik lainnya. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Siapa Kak Nabi Yermin? Hanya Tuhanlah yang tahu Kak. Aku pun nggak tahu siapa itu. Si Yermin itu. Entah orang mana pun dia, entah orang Ciputat, entah orang Bogor. Nggak tahu Kak aku Kak siapa itu si Yermin. Aku pun bingung lah. Siapa lagi woi? Mau naik woi? Ini banyak banget 82 orang. Yang mana gua kagak tahu loh. Ini mungkin ya. Jangan kejang-kejang ya, mohon maaf lahir batin ya teman-teman ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Halo Santika. Halo, selamat sore Kakak Iya. Agatha. Ya, selamat malam. Islam Kristen Pak Santika. Ya, alhamdulillah Islam lah. Iya, silakan mau Gini, bertanya apa, Bang? Kak Agatha mau nanya ini. Nggak banyak sih nanyanya. Silakan. Gini, kalau di dalam kekristenan itu konsep surganya gimana Kak Agatha? Surga kami itu nggak konsep. Ya, Surga itu ada. maksudnya gambarannya gitu, gimana gambarannya? Oke. Sama nggak? Kan kalau di Islam kan jelas banget penjabarannya. Oh iya? Ya mulai dari nama-nama surganya, terus kenikmatan-kenikmatannya itu udah tertera jelas di kitab kami gitu. Teruji nggak nih kenikmatannya nih sama namanya nih? Ini takutnya tertera aja tapi nggak teruji ya gimana nih Bang? Kalau masalah teruji sih ini ya kayak kalau surga itu kan nanti peruntukannya kan buat ini. Nanti kalau udah di akhirat gitu. Tapi udah dijelaskan gitu kenikmatannya. Tapi baru dalam bentuk konsep ya Bang ya. Baru dalam bentuk Nah, kalau brosur di ya. Kristen itu gimana? Maksudnya konsep ke surga neraka Kalau di itu Kristen gimana? itu nggak ada konsepnya. Tapi Berarti surga kalau nggak ada, itu nggak nggak semu pakai itu, konsep. Pak Agatha. Iya, bukan artinya semu yang nggak ada konsep ya. Saya juga nggak ada konsepnya, tapi saya ada. Maksudnya Apakah artinya saya semu? keberadaannya di mana itu? Makanya Anda gimana? paham dulu konsep itu artinya apa. Konsep itu kan bukan realita. Itu baru gambaran yang belum terjadi. Itu konsep. Makanya saya bilang, kalau sorga di iman kami itu bukan konsep, tetapi faktual. Ya, sorga itu adalah keadaan di mana manusia menyatu dengan Allah. Itulah sorga kami. Nah, misalkan gini ya, Kak Agatha.
Misalkan kalau di kaum Kristiani itu kalau menjelang kematian atau harinya berakhir dunia gitu. Nah nanti kemana itu ujungnya itu? Ujung apa nih Bang? Ya Ujung setelah mati. Ya itu kehidupan setelah kehidupan. Ya, kematian setelah ini kehidupan. nggak konsep lagi. Ini juga bukan Nanti dibawa konsep. kemana itu? Ya, ini Aku juga bukan sempat konsep. mikir gitu. Siap. Ini bukan konsep. 2000 tahun yang lalu, Yesus itu sudah membuktikan setelah mati, ya, dia naik ke sorga. Ini bukan konsep. Ini terlalu fakta. Ini kalau akhir dari hidup kami. Dan Yesus itu berkata, ya, setiap orang yang percaya kepada Yesus akan bersama-sama dengan dia di Firdaus. Ini bukan konsep, ini faktual. Makanya saya bilang, kalau konsep itu ibarat ada sales rumah, dia cuma bawa brosur. Contoh rumahnya, bukti rumahnya itu nggak ada. Itu baru brosur doang. Nah, kalau konsep itu gitu. Brosur yang dipegang itu loh, sales-sales itu ya. Contoh nih, kayak gini. Ini konsep namanya nih. Nih. Oh, nanti rumahnya seperti ini. Nah, ini memang kalau konsep. Tapi keselamatan akhir hidup kita setelah mati ini dibuktikan sama Tuhan Yesus. Itu. Nah terus kenikmatan seperti apa Kak kalau di Kristiani? Oke, siap. Kenikmatan di dalam Coba di mana kalau oke. dibandingin sama surga tadi sudah saya jelaskan. Surga itu adalah keadaan di mana manusia itu menyatu atau terhubung dengan Allah. Ya kan? Jadi ketika kami menyatu dengan Allah, kami itu nggak seperti di hotel, nggak seperti di diskotik, minum minuman keras sambil maaf ya, mantap-mantap, nggak ada kayak gitu. Yang pasti itu nggak ada, karena ini juga kata Yesus, hai orang sesat, sebab hari kebangkitan manusia itu tidak gitu, tidak mantap-mantap gitu ya. Jadi dipastikan surga kami itu tidak ada mantap-mantap, minum-minuman keras kayak di diskotik, kayak lagi di klub, kayak yang di hotel begitu, ada calo-calo perempuannya, itu kagak ada. Ya, udah dipastikan surga kami udah nggak ada yang kayak gitu, kagak ada enak-enaknya. Terus kenikmatannya ya. seperti apa gitu Kak? Terus ya, kenikmatannya kalau nggak kayak adalah gitu, ya, kenikmatannya adalah kami beribadah dengan Allah. Itu kenikmatan tertinggi kami adalah beribadah, menyembah Allah siang dan malam ya. Kami hidup seperti malaikat karena malaikat itu tugasnya adalah melayani Allah, dan kami itu akan hidup seperti malaikat. Dipastikan di sorga kami juga tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, Kalau masalah tidak itu, ada lagi kalau dosa, masalah tidak itu ada di lagi Islam juga iblis. sama, Kak, kadang Sama. nggak Sama pernah apa tuh? nggak pernah bersedih, nggak pernah susah. Di sorga nanti ada dosa nggak? Nggak ada. Kalau di surga itu tinggal menikmatin kenikmatan itu. Oke, sekarang saya tanya, Mau Adam makan ketika jatuh, juga baik, enak-enak. Adam ketika jatuh di dalam ke dalam dosa, itu lagi di mana? Waktu Adam berdosa. Di mana Kak Gada? Adam ketika berdosa itu di mana lokasinya? Menurut pengetahuan saya di surga itu. Tadi saya bilang surga saya nggak ada dosa, ternyata surga Anda udah terbukti. Iya maksudnya ada dosa. gini ya Gata. Waktu itu kan Pencetus Adam pionir dari dosa. Waktu itu Gimana? ada. Gimana, Waktu di gimana, surga itu kan Adam itu menyalahi ini aturan Tuhannya. Enggak, saya nggak nanya itu. Terus Ada itu tergoda kejadiannya rayu di mana? iblis gitu. Akhirnya dia dipengaruhi iblis gitu. Pertanyaan saya di sorga, itu kejadiannya di mana? Di sorga toh? Iya di surga itu sesuai Berarti sesuai ada kemungkinan ayat di kalian nanti di Quran sorga kami. juga bisa jatuh ke dalam dosa. Sebab Adam juga berdosanya berdosanya di sorga. Soalnya waktu Nah, ini. itu penciptaan manusia kan belum ada, maksudnya belum ada manusia. Salam Pak Tobias, salam. Gimana? Iya, maksudnya sewaktu itu kan penciptaan manusia kan belum ada, cuman Adam sendiri, terus iblis, malaikat gitu. Jadi banyak ininya, pengaruhnya itu. Iblis juga. Itu aja dalam konteks sendirian atau sama bininya cuman duaan aja berdosa, apalagi rame-rame, Bang. Iya, maksudnya gini.
maksudnya iblisnya kan ini merasa tersaingi itu waktu itu kan. Nah, iblis waktu itu kan disuruh buat beribadah gitu, tapi dia menolak gitu. Jadi Sekarang saya tanya, merasa angkuh. waktu kan ini kan kejadiannya Adam di sorga. Di situ juga ada iblis, berarti di sorga Anda ada iblis. Tadi saya jelasin di sorga saya sudah ada tidak ada kematian, tidak ada dosa, tidak ada iblis. Ternyata di sorga Anda ada iblis, ada dosa. Ini gimana nih konsepnya, Bang? Nih ya, waktu Adam jatuh ke dalam dosa, itu di sorga. Nih, berarti sorga Anda ini bisa jatuh ke dalam dosa. Terus ada iblis yang mencobai, Bang. Sorga apa bedanya sama dunia, Bang? Ada iblis, ada dosa. Nah, cuman Iblis ini, Bang. waktu itu bisa masuk ke kata masih bisa masuk ke Oh, surga juga itu. Nah setelah jadi sekarang nih nggak ada nih, nanti nggak ada nih konsepnya nih. kemudian setelah setelah diklaim, setelah dilarang itu kan iblisnya kan diusir itu dari surga itu. Nah setelah kejadian itu kan ini nggak bisa itu masuk surga itu iblis. Iya, ya. Jadi konsep Jadi Anda kenikmatan di Kristiani ntar kalau di surga itu berarti semu ya kali ada. beribadah, bukan semu, bukan semu Iya maksudnya ibadah. dari segi biologis, terus kenikmatan jasmani berarti nggak ada Oke, ya? sekarang saya tanya, sorga sama nggak dengan bumi? Ya beda lah. Kalau tahu Kalau beda, sorga, kenapa sorgamu itu hakikatnya ini kan. identik dengan bumi? Makanya saya bilang, sorga saya bukan semu, tetapi berbeda dengan apa yang ada di dunia ini, bumi ini. Sebab sorga bukan bumi, bumi bukan sorga. Malahan sorgamu itu konsepnya sama kayak bumi. Ada mantap-mantap, ya. Sorgamu juga sebelumnya sorga yang di Adam itu ada dosa, ada iblis, ya. Berarti enakan dari surga sini. di Islam ke Agatha. Kalau di Islam kan surganya Ya, ada sorga Anda kan sungai-sungai baru yang brosur. mengalir di bawahnya. Sebentar. Sorga Banyak Anda kan brosur. bidadari. Iya, sorga Anda kan brosur. Betul? Surga Anda kan brosur. Itu belum fakta, ini masih fantasi. Brosur dalam bentuk konsep. Kalau sorganya kami udah saya bilang tadi. Yesus itu nyata. Dia naik ke sorga. Dan sorga di dalam pengertian Kristen itu adalah menyatunya Allah dengan manusia. Karena kami bersatu dengan Allah dalam peribadatan. Itu sorga kami, karena sorga kami itu berbeda, berbanding terbalik dengan bumi. Di bumi orang susah sekali ibadah, tetapi di sorga itulah pekerjaan kami sehari-hari. Berbeda, makanya saya bilang, kalau Anda mengatakan sorga Anda demikian dan mengatakan sorga saya semu karena tidak ada mantap-mantap seperti sorga Anda, ya saya mau katakan sorga Anda tidak ubah dengan klub yang ada di Bali sana, Vince Beach Club, Potato Head. Nah, Apa terus bedanya? Ada misalnya perempuan, gini, ada minuman, sungai-sungai begitu. Agatha. Silahkan aja situ. Nah, Terus cobain gini. sorga no, yang nyata tuh. Silakan. Dari segi postur tubuh gitu. Postur nggak tuh? Ya umat Kristiani itu misalkan di surga itu sama nggak kayak waktu di dunia gitu. Kami semua akan menjadi sama seperti Kristus, itu dalilnya. Kalau cowok ada alat kelaminnya, terus yang perempuan juga ada itunya itu sama nggak jasmaninya gitu. Jangan Otomatis- dulu bicara gini ya Bang, jangan dulu bilangin posturnya. Ini kan sorga Anda masih konsep, ya kan? Terus kebangkitan maksudnya Anda juga kalau nggak ada konsep. kenikmatan berarti Ini nggak ini enak Bang. dong. Nih, jangankan enak ya Bang. Anda ini kan seperti, ini saya sales rumah. Saya baru menunjukkan gambar rumahnya seperti ini konsep dalam gambar. Kau sudah berfantasi liar dan sudah merasa bangga. Padahal buktinya belum ada, baru kertas lebaran brosur. Anda jangan terlalu cepat bangga dengan brosur gitu loh. Kayak saya bilang, Anda itu semua yang Anda paparkan itu brosur, konsep. Bukan Nanti brosur, ada Kak. sungai, Itu ada gini loh. udah tercantum di Ya firman. iya, ini juga Tuhan tercantum kami. di sini. Rumahnya ada tingkat 4, ada kolam renang, ada cewek-cewek. Itu kan baru brosur. Anda terlalu apa ya? Mabuk kepayang dengan brosur gitu. Kan nggak ada bukti, makanya saya bilang, jangankan dulu ke bentuk seperti apa manusianya. Ini bangkit dulu deh, satu orang yang bangkit deh.
sebenarnya banyak Kak, ada yang aku pengen tanyain banyak banget gitu. Oke. Mulai dari penciptaan alam semesta, terus eh, kehidupan atau setelah kematian setelah kehidupan gitu. Versi Kristen, versi Kristen itu kayak gimana gitu. Apa yang mau abang tanyakan itu apa? Banyak sih sebenarnya. Silakan tanya aja. Nah, kalau sekarang Yesus ada di mana Kak? Di Keberadaan Yesus. sorga. Di sorga dia disaksikan ratusan Kenapa orang. nggak turun lagi itu, kenapa mulai dari zaman Yesus sampai sekarang itu kenapa nggak turun gitu? Nunggu sampai semua orang diberitakan Injil. Makanya kerjaan orang Kristen itu memberitakan Injil. Harus Injil itu, keselamatan itu ya, Yesus adalah Tuhan dan keselamatan itu harus kami beritakan kepada seluruh dunia. Ini banyak orang yang masih degil, masih banyak orang yang bertuhankan halusinasi, brosur, pamflet. Nah itu banyak sekali orang yang buta seperti itu. Jadi nunggu kami ini bekerja dulu. Kami ini harus membagikan berita sukacita ini kepada seluruh dunia, baru dia datang untuk menyelamatkan kita semua, memenuhi janjinya itu. Gitu. Jadi ini belum semua mendengar nih. Masih banyak orang-orang yang belum mendengarkan firman Tuhan. Makanya ini sebabnya saya live seperti ini. Saya mau memperdengarkan kebenaran itu kepada seluruh makhluk, termasuk makhluk goib yang di bawah. Jadi nunggu ini kegenapan waktunya Tuhan. Gitu. Nah, ini kan ngomong-ngomong kan, kalau kamu bilang kok nunggu Tuhan datang kesekian kalinya gitu. Ini ngomong-ngomong, Tuhanmu pernah datang gak sih ke dunia? Kalau Tuhan kami itu nggak bisa. Ngomong-ngomong sekali aja nih, pernah nggak nih sekali dulu deh gitu. Iya, maksudnya kan? kalau Tuhan kami itu nggak bisa diraba, nggak bisa. Saya nggak nanya diraba, dia kan datang nggak harus diraba-raba, Bang. Jadi Ya. Pertanyaan saya ini sekali boro-boro aja bisa pernah nggak nih bangkit, gitu loh. Pernah nggak nih turun? Wih, thank you Pak Tobias. Ya. beda banget lah kalau Tuhan kami. Iya, makanya kamu kan nanya, kenapa dia nggak datang lagi nih ke dunia? Pertanyaan saya, sesembahanmu pernah nggak sih ke dunia? Datang ke dunia menyatakan dirinya Tuhan gitu. Kalau misalkan turun itu ke dunia itu, otomatis nilai kebesaran terus kekuasaannya tuh gugur itu kan. Jadi maksud Anda Presiden Jokowi ketika menemui rakyatnya langsung nggak jadi presiden gitu, turun gitu harga dirinya? Begitu Kok bisa gitu ya? Ini sekelas presiden aja, ketika dia menyalami rakyatnya, turun menemui rakyatnya, dia langsung nggak turun jabatannya dari presiden, tetap ada. Kok bisa? Sesembahan Tuhan Anda sama presiden beda Kak. ya, analoginya aja beda, gitu. gini loh Bang, Jangan disamakan sama presiden Tuhan. yang hanya presiden aja, ketika jabatan tertinggi dia di Indonesia ini aja ya, di Indonesia jabatan tertingginya itu presiden, ketika dia turun menemui rakyatnya aja, kok presidennya itu tidak turun gitu loh. Kenapa sesembahanmu sesulit itu ya? Apakah dia tidak mampu mempertahankan kemuliaannya waktu dia datang ke dunia? Kalah dong sama Pak Presiden. Tuhan kami Nggak cukup lucu ini tuh. cukup mengutus utusannya, terus banyak ciptaan-ciptaannya, mulai dari malaikat. Saya aja ya Bang ya. Kalau ada presiden yang nggak pernah menampakkan dirinya di utusannya, hadapan dari rakyatnya, nabinya, gitu. iya. Saya aja kalau punya presiden yang tidak pernah menampakkan dirinya aja, saya nggak percaya itu dia. Takutnya bukan presiden yang itu lagi. Serius. Beda lah kalau Nah, manusia ini beda. dalam skup kecil aja ya Bang. Dalam skup kecil aja ya. Sekelas presiden aja. Ya coba, ada nggak mungkin rakyat itu percaya ada presiden, tapi presidennya nggak pernah menampakkan dirinya, menunjukkan eksistensinya gitu. Orang mah nggak ada yang percaya Bang. Kalau presiden Dimensi kerjanya Tuhan ngutusin sama dimensi manusia itu beda Kak. ini dimensi yang rendah Alamnya aja juga beda, gitu. gini Bang, dimensi yang rendah gini aja dia nggak mampu melampauinya ya. Saya takutnya ini fiktif gitu loh ya. Presiden aja kalau dia dia selalu ngutus menterinya ke sana, menteri ke sini, rakyat juga ngamuk Bang. Kalau rakyatnya punya otak ya, nih presiden kerja kagak sih
Kenapa dia cuman rebahan aja sih? Nyuruh-nyuruh menteri, nyuruh-nyuruh ini. Ya toh? Ini, makanya juga saya curiga nih bang. Ini kenapa harus nyuruh-nyuruh aja? Emang kagak mampu sendiri kah? Gimana menurut abang? Logika nih kan? Logika nih. Gimana itu bang? Terus Tuhan Yesus dalam penciptaan alam semesta juga gimana Kak? Aduh. Ada nggak Apa tuh? buktinya, ada nggak gitu? Kalau Ya. Tuhan kami banyak gitu, banyak yang terangkan. Oh iya? Mulai dalam penciptaan alam semesta, Buktinya apa sih bang? Buktinya coba penciptaan buktiin dulu. langit dan bumi dalam beberapa masa itu lengkap banget gitu. Saya nggak nanya konsep yang lengkap ya bang ya. Setidaknya kalau dia mengakui dirinya adalah pencipta, minimal satu biawa gitu, kalau begitu mati dibangkitin, itu membuktikan dia itu adalah pencipta, dia sendiri gitu. Minimal satu manusia itu dihidupkan kalau memang dia adalah penghidup manusia gitu. Ini kan logikanya ya. Kalau mengklaim, semua Tuhan di dunia ini mengklaim dia sebagai pencipta. Tetapi pembuktian dia adalah pencipta, karena menciptakan itu berarti dia menghidupkan. Manusia itu diciptakan dengan cara dihidupkan. Yesus saya itu sudah membuktikan, ini nggak pakai konsep lagi, pakai biji mata nengok. Dunia melihat, dia membangkitkan Lazarus. Ini udah pakai bukti. Bukti dia adalah pencipta adalah ketika dia bisa menghidupkan yang mati. Nah, sesembahan Anda nih kapan nih turun tangan langsung nih? Membuktikan dia pencipta. Kalau sekedar puisi, klaim-klaim begitu, itu Tuhan, semua mah boleh, Bang. Di agama kami nanti kalau kata nanti menampakkan dirinya nanti kalau udah di surga itu, dia akan menampakkan Capek-capek. Gini loh, Bang. Takutnya kecelek gitu ya kan. Udah Kalau kita langsung capek-capek. kalau langsung turun di bumi ntar gini, maksudnya kekuasaan Tuhan juga gugur terus, nggak bisa nampung gitu. Bentar. Nggak bisa nampung Kalau gitu, dia turun, di bumi kekuasaannya itu. gugur. Loh, Anda yang menciptakan Tuhan Anda, kok Anda yang ngatur? Waduh. Kan Anda bisa gugur. Loh, Kekuasaannya gugur gitu. sebentar. Terus Anda menggugurkan nggak kekuasaan mungkin Tuhan? nampung gitu, Sabar, Bang. Anda sama menggugurkan kuasa sayapnya Tuhan. malaikat Jibril juga udah hancur itu bumi itu. Oh, ini Anda yang bilang. Ada hadisnya banyak. ada. Oke. Ini saya bingung ya, Bang ya. Ini Anda ini Tuhan kenapa sih, Bang, malah diatur umatnya, bukan Tuhan mengatur umatnya ya? Ini kayaknya sesembahan Anda nih diatur keras ya sama Ya umatnya. enggak, maksudnya kalau di Tuhan mana-mana. kami langsung turun ke bumi itu otomatis maksudnya nggak bisa gitu, maksudnya nggak mampu gitu. Nggak bisa. Nggak Bang Abang tuh kalau nampung, maksudnya kalau ngomongin Tuhan tuh pasti bener-bener lah, gunung-gunung masa juga Tuhan yang nggak mau. hancur. Aduh, tapi nanti ketemu sama Tuhan. Nggak akan kuat gitu kalau Tuhan. Enggak, tapi nanti di sorga ketemu. Ya ketemulah pastilah. Begitu ketemu hancur dong. Ya enggak lah. Kalau itu udah dimensi akhirat itu beda lah. Tunggu. Anda giliran di dunia hancur. Kalau ketemu bumi Tuhan. itu kecil Giliran banget, ketemu Kak. di sorga. Kalau Di bumi surga itu tuh kecil kayak banget gimana? ukurannya itu, masih luas. Gini Bang, Neptunus, Anda harus konsisten. Merkurius gitu. Iya, Anda kan harus konsisten. Itu cuma Katanya, beberapa persen dari galaksi bintang itu, bumi kecil banget dari Bang, alam abang semesta. nunggu lama, begitu ketemu hancur. Ini apa nggak rugi menurut Anda? Ini Iya, kan maksudnya kalau Tuhan turun langsung di bumi itu nggak bakalan Tidak konsisten, menampung, ya. dimensi Tidak Tuhan itu nggak konsisten. bakalan. Astaga, begitu ketemu setar hancur. Orang di bumi aja hancur, apalagi di surga, mana gue tahu. Kalau Tuhan Yesus punya ini nggak, kalau kata punya Gimana? Aduh Tuhan. punya makhluk lain nggak selain apa itu makhluk lain? Maunya makhluk apa? Iya, maksudnya Tuyul punya second, jin tomang, mau apa? makhluk gaib maksudnya. Ya kayak Makhluk gaib itu terus malaikat. kayak bala tentaranya ada nggak? Atau Ada. cuman sendiri aja gitu? Ada. Apa? Dia juga menciptakan malaikat.
seberapa banyak itu malaikatnya? Lebih banyak daripada manusia. Sebab setiap orang itu memiliki malaikat di sisinya. Malaikat ini diciptakan untuk melayani Allah dan melayani manusia. Maka jumlahnya lebih banyak dari manusia. Nah, terus tahu sendiri kan kalau malaikat kan tugasnya ini yang mengatur alam semesta, terus melaksanakan perintah Tuhan gitu. Malaikat mengatur alam semesta. Iya, ada tugas-tugasnya itu. Ada bagian-bagiannya itu. Ada yang Ini Anda menolak ayat Anda loh. Katanya mencatat yang amal mengatur. kebaikan orang gitu. Ini ya. Ada Ini yang Bang. Astaga Tuhan. terus kalau begitu terus konsep Bang, serius kok Bang. malaikat di Kristiani itu gimana? Bener Bang. Tugasnya apa? Bang, ini abang bener Bang. Ini Al-Ma'arij 40 dikatakan, aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit, terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Ini katanya Tuhan yang ngatur, ini ada malaikat lagi Bang. Sebenarnya Tuhan Anda malaikat, gimana Malaikat nih Bang? bukan ngatur Kak, cuman Loh, tadi Anda bilangnya ngatur. cuman diberi Aduh, tugas-tugasnya Tuhan. ini, tugas masing-masing. Ada peranannya masing-masing gitu. Oh, jadi ini yang statement Anda salah tadi. Ada yang Malaikat mengatur tugasnya angin, mengatur. ada yang mencabut roh itu ada itu. Ada yang mencabut. memberi rezeki, tapi itu semua dalam Bukannya yang kekuasaan. memberi rizki itu Tuhan. Ini malaikat lagi tugasnya. Ini gimana sih Bang? Maksudnya sesembahan tapi Anda atas- join atas ini sama izin- malaikat atas izin ini. Tuhan, maksudnya gitu kan. Maksudnya oke. perantaranya malaikat gitu. Ada yang mencatat keburukan, terus kebaikan manusia itu, atau yang menjaga neraka, surga. Ada yang menjaga neraka. Neraka Nah, itu kenapa kalau di dijaga Kristen Bang? kan Memang ada bisa lari nggak ada gitu, kan? ada yang ngebobol. Kalau di Kristiani nggak ada kan? Enggak, ini neraka dijagain maksudnya ada yang membobol. Ya ada lah. Ada yang mau membawa lari. Kan setiap neraka kan ada pintunya kalau. Pasti ada juga yang ngejaga itu. Iya Bang. Malaikat Munkar Nakir, malaikat Zabania. Oh Coba iya. malaikat di Kristiani ada nggak? Namanya siapa, ada nggak? Ada Bang, ada Serafim, Kerubim, malaikat Gabriel, Mikael. Itu. Yang mirip itu, namanya agak mirip di Islam gitu. Mirip ya. Oke. Gabriel sama Mikael ada juga di Islam. Oh, ini yakin mirip apa nyontek nih Bang? Sama lah. Jangan disamain dong. Tuhannya sama kok. Tuhannya beda kok, malaikatnya disamain. Namanya Jangan juga dong. sama itu. Jangan Bang, jangan disamain Bang. Nanti kalau disamain yakin Tuhan Anda disebut Bapa. Aduh Tuhan. Aduh, oke lah Bang. Bang, tapi pertanyaan saya nih ya Bang ya, satu aja Bang. Iya apa Kak? Tuhan Abang ada nggak sih? Ya adalah, Allah itu maha ada, maha wujud. Tapi eksistensinya Oke. Ada di mana? enggak diwujudkan ke manusia itu. Manusia Oke. enggak bakalan. Ada di mana lah? Oke, Tuhan Anda ada di mana? Kalau Tuhan kami di apa namanya ya di di kitab kami itu Tuhan Oh, Islam Tuhan ada Anda di kitab. Maksudnya gimana Tuhan di maksudnya kitab? Tuhannya ada di Al-Quran. Gimana? Tuhannya ada di maksudnya diterangkan di kitab kami itu Tuhan kami itu ada di tempat yang tertinggi itu agak ada. Oh, berarti dia di tempat rendah nggak ada ya? Ada di aras Mana? ada di Bener aras dulu. yang tinggi gitu. Oh, berarti dia di tempat rendah nggak ada, di bumi nggak ada ya? Di Baitul Makmur itu tempat. Di Baitul Makmur. Ya itu tempat paling tertinggi itu di alam semesta itu. Oh, jadi dia di bawah nggak ada ya? Dikelilingi para malaikat bermiliar-miliar di situ. Bermiliar. Tiap tahun banyak malaikat-malaikat yang ini keluar masuk di situ itu. Coba kalau kediaman Tuhan Yesus di mana kan? Tuhan kami nggak punya kediaman. Di mana? Terus di mana sekarang itu? Allah itu di sorga. Nah,
Kalau Tuhan Yesus di surga, kalau Tuhan kami di tempat yang paling tertinggi, berarti beda banget. Maksudnya lebih lebih hebat Tuhan kami dong. Iya, dia di bumi ada nggak? Tuhan kami punya surga, punya. Enggak, saya tanya dia di bumi ada nggak Tuhan Baitul Anda? Makmur, punya. Iya, Tuhan ya Anda ada di semuanya. bumi nggak? Tuhan Anda ada di bumi nggak? Kalau Tuhan kami nggak bisa turun ke bumi, Kak. Soalnya Berarti dia nggak ada di sini, Bang. soalnya dimensinya tuh beda itu. Dia nggak bisa masuk dimensi manusia. Cuman Tuhan kami itu ada di mana-mana gitu, Kak. Ya di bumi ada nggak? Ya beda beda dimensi lah. Enggak, saya nggak tanya itu di bumi ada nggak? Iblis aja ke bumi juga udah beda itu. Enggak, saya tanya di bumi ada nggak nih Tuhannya? gesekan gitu. Apalagi Tuhan gitu, beda banget gitu. Bang, Tuhan Anda ada di bumi nggak? Nggak ada. Berarti dia nggak besar dong. Kalau dia tidak ada di bumi, berarti ada tempat yang dia tidak Sudah aku bilang datangi. nggak ada. Kalau bumi Berarti itu, ada merupakan tempat bagian yang kecil kosong, aja gitu kan, dari gantian. alam. Makanya, iya, walaupun seujung kuku, kalau dia memang maha besar, ya, harusnya seluruh semesta ini dipenuhi oleh dia. Tetapi ada tempat yang dia tidak ada, dia kosong, dia tidak ada di situ. Bumi dia tidak tempati, berarti dia gagal maha besar. Karena maha besar itu, dia harus menempati seluruh dimensi apapun. Gagal maha besarnya kalau seperti itu, Bang. Ya, kayak saya bilang, saya nggak peduli dengan bagaimana puisi kamu, puji-pujian kamu, apapun yang kamu sanjung-sanjungkan itu. Ketika dia tidak ada hadir di ruang yang paling kosong terkecil di dunia ini, dia gagal maha besar. Pujian itu gagal otomatis. Thank you ya Bang ya. Semoga dari sini bisa berpikir ya. Teman-teman 2.200 orang dari diskusi ini kita bisa mengerti kan? Kita paham kan? Bedanya yang ada dengan brosur. Mau seperti apapun brosur ini katakan ya. Pokoknya nanti di surga, di rumah di brosur yang saya jual ini, wow, ada semuanya. Satu aja dong, ya. Contoh rumah yang bener real, ya. Kalian lihat ya, kalau kalian pernah jadi agen perumahan seperti saya dulu pernah jadi agen perumahan ya. Ketika kalian menunjukkan brosur dagangan kalian, ya, sales ya, sales surga ya, sales rumah ya. Karena surga itu adalah rumah terakhir kita, tempat pengungsian kita. Kenapa saya bawa analogi seperti rumah? Karena Tuhan itu adalah tempat pengungsian kita. Ya, kita ini diadopsi oleh Allah kita ya. Ketika saya jual rumah, brosurnya gini, pasti orang akan tertarik dan coba contoh satu rumah modelnya itu pasti ada, betul nggak? Seperti itu. Jadi dilihat, saya dulu gitu, ya. Saya tunjukin satu, minimal ada model dari rumah yang mau saya jual. Jadi kalau cuman brosur, jangan terlalu berfantasi besar, jangan terlalu bahagia, baru brosur doang. Kita mah nggak main yang begituan. Ya, sampel rumah itu perlu. Ya, itu. Jadi mohon maaf, kita nggak jualan konsep di sini. Kita benar-benar jual keselamatan itu. Gratis, bahkan bukan jual ya, bukan jual rugi ya, istilah mbak-mbak yang dagang di TikTok sekarang ya. Kayak gitu, kita ini memberitakan keselamatan gitu ya. Tolong ya, ininya nih dipakai ya. Tadi kalian lihat ya, sampel sorganya aja udah gagal ya, sampel sorga yang pertama aja. Di situ ada iblis, ada dosa, ya. Nih sorga, role model dari sorga yang pertama aja udah begitu. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.